dipanggil bukan umatnya, mungkin yang dipanggil anaknya. Udin, ada Udin ada? Mana Udin? Lu jauh amat Din. Mama, ada Marwan, Zaskia, Kamila, Ibu Hajah Mas Luna. Itu keluarga saya semua itu. Orang lain pada nonton di depan kamera, disetel di YouTube di rumah neneknya, di rumah ibu saya, Karangtengah, Hajah Mas Luna. Dadah Mama. Aku lagi di sini Mama. Sangka kala kira-kira begitu ya. Soalnya ayah belum pernah dapat bocorannya. Kali udah pernah dapat bocoran dari malaikat. Maka nanti semua bangkit manusia dari alam kubur. Nabi bangkit seperti orang bangun tidur. Beliau kocak-kocak matanya. Beliau tanya, aina ummati, aina ummati, mana umatku, mana yang dicari. Ketika nanti pintu surga pertama kali dibuka, maka malaikat mempersilakan kepada Nabi orang yang pertama masuk. Maka Nabi menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, menoleh ke belakang. Beliau tanya, aina ummati, aina ummati, mana umatku, mana yang dipanggil kita. Yang di samping Pak enak banget dengerin ceramah sambil gendeng. Dan kalau ngaji begini di kampung saya banyak modelnya Pak, banyak namanya. Pertama jiduk, ngaji duduk. Yang kedua jiber, ngaji nyender. Makanya enak banget pada ada tiang itu ya. Ada tembok enak banget gini nih liatin penceramah. Ibu enak banget liatin penceramah, saya di atas lagi ngap-ngapan. Abis jider di bawah kipas angin jituk. Abis jituk jider. Yang parah jipol, ngaji ngompol. Bukan orang sini, bukan orang sono. Sampai mana tadi? Ketika nanti manusia berada di padang mahsyar, kita semua dalam kondisi bingung, ramai. Kita minta syafaat kepada Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi. Kita minta syafaat kepada Nabi Idris. Apa kata Nabi Idris? Nafsi, nafsi. Nanti yang datang kepada Nabi kalau dulu waktu di dunia
adalah mereka orang-orang yang senantiasa mencintai Nabi. Nanti yang datang kepada Nabi adalah mereka orang-orang yang kenal kepada Nabi. Maka malam ini kita peringati Maulid agar supaya tambah kenal kepada Nabi. Bagaimana gambaran Nabi? Anta syamsun wa anta badrun. Kau ya Muhammad laksana matahari, kau ya Muhammad laksana bulan. Bukan mana yang mau berapa nih? Kalau dijawab udah mulai kompak. Ini saya salut panitia, jamaahnya membludak sampai luar-luar. Yang bapak-bapak banyak, yang ibu-ibu banyak. Biasanya Pak acara maulid kayak pengajian kayak yang paling banyak yang datang ibu-ibu, ya Bu. Pengajian yang banyak ibu-ibu. Arisan yang banyak ibu-ibu, kondangan yang banyak ibu-ibu, belanja yang banyak ibu-ibu, ngerumpi yang banyak ibu-ibu. Saya salut Pak sama ibu-ibu pengajian kayak arisan kayak kondangan kayak maulidan kayak agak lupa yang namanya bawa tas. Saya belum pernah lihat bapak-bapak maulid bawa tas. Ada yang bawa tas ini ada? Maaf ya, pinjamnya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, mau kemana? Kok bawa tas? Saya mau ngaji. Ibu-ibu pengaji bawa tas bagus. Artinya apa? Udah siap. Dalam tas ada Quran, ya Bu. Ada rawi, ada bedak, ada kaca. Makanya saya Pak kalau syuting di Indosiar, pas giliran iklan, kata Mama Dede, gani, lihat noh di sebelah kiri ada mak-mak, alis mata kerem, sebelah kanan ke bawah, sebelah kiri ke atas. Kasih tahu, suruh buka tasnya, suruh ngaca, pasti dalam tasnya ada kaca. Pertanyaannya, kenapa Pak emak-emak dengan ngaca? Dari sonohnya begitu. Laki-laki rojulun, miripnya rijlun kaki, maka laki-laki senang jalan kaki, usaha. Perempuan mar'atun, miripnya mir'atun, kaca, maka perempuan doyan berangkat ngaji, keluar rumah, kunci pintu, ada jendela, naik motor, mobil parkir. Makanya saya kalau syuting ke Indosiar berangkat jam 11 malam nih, nyampe jam 1 saya istirahat dalam mobil, kaca mobil saya gelap. Tuh nenek-nenek baru nyampe lewat mobil saya, berhenti dia ngaca. Saya kan di dalam geli. Saya pencet kaca mobil saya, saya bilang ciluk. Lintas berat amat isinya apaan sih? Tenang aja Pak, pokoknya Bapak jangan mau kalah kalau saya panggil. Ibu-ibu, bapak-bapak sama banyaknya. Pak,
Sampai mana tadi? Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati pada malam ini agar kita tambah kenal kepada Nabi. Anta syamsun wa anta badrun, kau ya Muhammad laksana matahari, kau ya Muhammad laksana bulan. Nabi kita ganteng. Nabi kita kan ganteng. Seandainya Pak kegantengan di dunia ini dinominalkan, seandainya seandainya kegantengan Pak di dunia ini dinominalkan 100%, lalu 100% ini dibagi-bagi, maka 50% kegantengannya untuk Nabi Muhammad, 25% untuk Nabi Yusuf, sisanya 25% untuk laki-laki yang ada di seluruh dunia, dari mulai umat Nabi Adam sampai ke zaman kita, sampai kepada laki ibu. Saya tanya, laki ibu ganteng apa enggak? Kata siapa? Ibu. Kalau kita tanya laki ibu, gue ragu-ragu ini. Saya tanya, bini bapak cakep apa jelek? Yang ini bilang cakep, yang mana bilang jelek. Maka Nabi Pak hidungnya mancung, alis matanya beriring, badannya tegap, kemana-mana lihat orang tersenyum, keringatnya wangi. Sekarang kalau Nabi dari mana-mana Pak, beliau diminta duduk oleh istrinya, buru-buru istrinya ambilkan sapu tangan, lalu dilap wajah beliau. Contoh, karena Nabi keringatnya wangi, kadang suka dicium sama istrinya. Wangi. Saya tanya ibu, selama nikah pernah ngelapin keringat laki? Boro-boro pernah Pak? Kalau lagi sakit gelak lagi merengkel aja, sini Pak dia lapin Pak, lu karena lagi sakit aja. Besok praktekin, laki pulang dari sawah, pulang dari kebun, pulang mancing, kata ibu, Pak duduk Pak duduk, langsung ibu ambil topok. Lap ya, lap. Ibu lapin keringat laki, ibu lapin. Kalau ibu mau cium silahkan, insya Allah mabok. Nah ini benar ini. Nabi ngajarin kepada Sayyidatina Fatimah. Kata Nabi, wahai anakku, berangkatlah ke rumah Ummu Atiyah. Belajarlah kamu dengan Ummu Atiyah untuk menjadi seorang istri
istri yang solehah. Maka berangkatlah Sayyidatina Fatimah ke rumah Ummu Atiyah. Seraya Sayyidatina Fatimah mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sama Ummu Atiyah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa kemuliaan bagiku didatangi oleh seorang putri Rasul? Maka sebelum kau menyampaikan maksud dan tujuanmu, silakan engkau minum. Maka karena tuan rumah sudah mempersilahkan minum, lalu diminum oleh Sayyidatina Fatimah. Contoh, saya biasanya kalau di iklan dalam studio saya lagi minum. Ini orang dari tadi belum iklan. Jadi saya minum ya. Selesai Sayyidatina minum, kata tuan rumah, silakan makan. Silakan makan. Ini gak pakai contoh. Kelamaan. Kata Ummu Atiyah, ada apa wahai putri Nabi, kau datang kemari? Kata Sayyidatina Fatimah, aku diminta kepadamu untuk belajar menjadi seorang istri yang solihah. Apa yang kau siapkan manakala suamimu pulang? Kata Ummu Atiyah, yang aku siapkan ada 3 macam. Orang bangkis jangan ditawain. Ucapin ya yarhamukallah. Begitu. Orang bangkis ditawain. Ini adabnya kalau lagi rame-rame nih ya. Ini tiba-tiba kita nyium bau kentut. Lu ya. Diam aja. Udah tahan aja. Lu kentut ya? Enggak. Enggak. Udah tahan aja. Gitu. Asyik. Bagaimana tadi? Maka yang aku persiapkan ada 3 macam. Apa yang pertama, kalau laki aku pulang, maka aku siapkan air dalam 1 ember. Bisa praktekin. Besok siap-siap Pak. Siap-siap. Lalu dengan air yang ada di ember itu, aku ambil kaki laki aku yang baru pulang. Aku cuciin kakinya. Dicuciin. Kalau kata orang Melaka, gua gebegin. Orang habis kena video. Pada nyetruk ya. Ke sawah, ke mancing. Habis gua cuciin, saya ambilin lap, saya lapin kakinya, saya lapin wajahnya, saya lapin tangannya. Habis saya lapin, saya ajak ke meja makan.
Lalu saya siapin makanan kesukaannya. Ibu besok praktekin laki pulang, siapin masakan kesukaan laki. Saya tanya, bapak kedoyanannya apa? Siapin. Pecak jengkol, lalap jengkol, kerupuk jengkol, sambal jengkol, pecak jengkol, jengkolan. Aku ajak lakiku makan, selesai makan, aku tanya, Papa, orang di sini manggilnya apa? Baba. Ngapanya lo? Papa, saya sudah berusaha menjadi seorang istri yang solih. Kalau seandainya ada yang kurang pada diri saya siap untuk diberikan hukuman. Sudah saya siapkan satu tongkat. Nanti kau pukul saya manakala saya ada yang salah, ada yang kurang. Wah, ini luar biasa ini. Udah baik, nyuciin kaki, ngelapin tangan, ngajakin makan, semua disiapin buat kita. Kira-kira kita tega apa kagak pukul gini? Maka kita akan berkata, Mamah, udah Mamah, tongkatnya taruh. Nanti malam Mamah akan Papa pukul khusus pakai tongkat Papa. Yang nenek di belakang kagak paham apaan ya, makanya diam aja dia. Maka Nabi Pak luar biasa secara fisiknya, juga luar biasa secara keturunannya. Tarakus sifaha falam yusibhum aruh min adami wa ila abihi wa ummih. Tidak pernah keturunan Nabi melakukan perbuatan as-sifah. Tidak pernah keturunan Nabi melakukan perzinahan. Kata Nabi, akhrajtu min nikah wala akhrajtu min sifah. Aku dilahirkan dengan sebab pernikahan, bukan dengan sebab perzinahan. Semua telah dipelihara oleh Allah. Dari siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdiman bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamansyah bin Salamah bin Banad bin Hamr bin Gidra bin Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim bin Taruh bin Naruh bin Matusalih bin Mihyail bin Kinay bin Anusi bin Sis bin Nabi Adam alaihis. Pada ngeliatin ya. Itu penceramah meniakan. Saya baru kali ini ke masjid ini, makanya saya lihat. Ternyata serem juga. Saya tanya, Bapak punya engkong? Engkong Bapak punya engkong, engkongnya lagi punya engkong. Bapak tahu siapa namanya? Nabi Muhammad, keturunannya dipelihara oleh Allah. Maka malam ini kita ingat bagaimana pesan Nabi. Di ujung hayatnya beliau berkata, ummati as-salah, umatku perhatikanlah bagaimana kualitas sholatmu. Dalam Al-Quran ada 3 bentuk orang melakukan sholat. Apa yang pertama?
alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka orang-orang yang melakukan sholat dengan khusyuk. Wah, Bu, Ibu gerak sama. Emang dikira kayak kelebes ini, panas banget ya. Emang cuaca lagi panas. Ibu bawa kipas, Bu. Ya sih, kok udah bawa kipas dapur. Saya tanya, Bapak, sholat kita udah khusyuk apa belum? Saya tanya, Ibu pernah nggak sebelum sholat kehilangan kunci? Allahu Akbar. Kunci mana? Bagaimana sholat yang khusyuk? Kata Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain, orang yang sholat khusyuk ketika dia menundukkan diri di hadapan Allah, maka sholatnya pakai perasaan. Pakai apa, Pak? Pakai apa, Bu? Ini rahasia kenapa Nabi sholatnya begitu lama, karena Nabi menghayati dengan penuh perasaan. Beda nggak, Pak, melakukan sesuatu dengan perasaan atau tanpa perasaan? Sama apa beda? Beda. Dulu, Pak, waktu bini kita nganten baru, perasaan cinta sama laki masih gede. Laki depan bini, bini pengen kentut ditahan. Kenapa sih, Mah, bukannya kayak gitu? Gak tahu nih, Pak. Kayaknya perut Mama sakit. Permisi ya, Pak, Mama mau ke belakang. Udah lama nikah, laki lagi duduk, bini perutnya sakit. Enak aja lewat depan laki, orang sini bukan. Waktu nganten baru pelayanan sama laki masih luar biasa. Laki pengen minum itu gelas lengkap, ada tutupnya, ada tatakannya. Anak satu tutup hilang, anak dua tatakan hilang, anak tiga. Di sini ada yang udah punya anak tiga, ada. Saya tanya, Bapak kalau minum itu ada tatakannya apa gelasnya doang? Gelasnya doang, sama. Maka dengan penuh perasaan, kata Al-Imam Ahmad Mustafa Al-Maraghib dalam tafsir Al-Maraghib, orang yang sholat khusyuk ketika dia menundukkan diri di hadapan Allah, maka pikirannya ingat sholat, hatinya ingat sholat. Bagaimana Nabi sholat tahan lama, kaki sampai bengkak-bengkak, karena beliau melaksanakan sholat dengan konsentrasi. Maka oleh karena itu, melalui momentum maulid, perbaiki kualitas sholat kita dengan khusyuk. Perbanyak kita untuk berangkat ke masjid melaksanakan sholat jamaah. Nanti di padang mahsyar ada 3 kelompok manusia. Ada mereka orang yang wajahnya terang laksana bintang. Siapa itu? Yaitu mereka orang-orang yang ketika mendengar suara azan ambil air wudhu berangkat ke masjid. Nanti ada orang yang wajahnya terang laksana bulan. Siapa itu? Yaitu mereka orang-orang yang ketika sebelum azan udah ambil air wudhu berangkat ke masjid. Nanti ada orang yang wajahnya terang laksana matahari.
Siapa itu? Yaitu mereka orang-orang yang ketika sebelum azan udah duduk di dalam masjid. Dia menanti azan berkumandang. Karena azannya masih lama, dia baca kalimat-kalimat thayyibah. Dia baca istighfar. Astagfirullah Rabbal. Salatullah, salamullah ala Tuhan. Susahnya jadi perempuan, harus selalu jaga iman, baik siang ataupun baik janda ataupun. Susahnya jadi laki, harus berangkat kerja tiap, cari uang untuk anak, juga modal buat kawin. Bapak-bapak di belakang udah ngantuk, dengar kawin lagi langsung semangat sholat tuh. Karena itu melalui kita hadir jamaah di masjid, maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Siapa orang yang memakmurkan masjid adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Kalau sudah bicara iman, jauh jadi dekat, berat jadi enteng, susah jadi gampang, panjang jadi enteng. Iya nyak, betulnya. Gua demen nih, iya. Betul aja. Benernya. Jangan kagak ngantuknya. Kalau udah pakai iman, bangun subuh enteng. Makanya ibu besok bangunin laki supaya bangun sholat subuh kayak Nabi dibangunin sama bininya. Nabi dibangunin pakai ciuman. Besok praktikin ya Bu ya. Nabi dibangunin, ya Rasulullah, ya Habiballah, dicium sama istrinya pakai ciuman. Nabi bangun. Makanya besok ibu praktekin, yang lakinya punya jabatan RT, panggil jabatannya, ya Pak RT. Cium, ya Pak RW. Cium, bangun berangkat ke masjid. Yang susah jadi gampang, yang berat jadi enteng, yang lama jadi pendek. Saya punya teman Pak kuliah di Mesir. Saat suatu malam pada pelaksanaan sholat tarawih ya, itu imam bacanya 15 juz. Jadi kalau saya tanya imam tarawih di masjid ini bacanya 15 juz,
Kira-kira jamaahnya penuh apa bubar? Kompak amat Bu. Itu ternyata Pak, lama bacaan imam. Kelar sholat pada ngasoh jatuh, pada ngasoh, pada kongko. Ada yang minum teh, ada yang minum air santri. Ini air santri enak amat ya. Belinya di mana ini? Sama Ustaz Dani. Ada yang pada makan pisang. Di sono ceritanya. Ini mentah, saya makan. Itu lagi pada kongko-kongko, itu teman saya duduk di samping aki-aki. Aki-aki, udah gak muda. Udah rada tua gitu Pak. Aki-aki. Ya Bu ya. Ibu tahu kan aki-aki? Udah rada tua. Ditanya sama teman saya, Ki, udah berapa lama sholat di masjid ini? Kata itu aki-aki, saya udah perangsanan 10 tahun. Perangsanan. Lama Ki. Lah. Terus Ki, itu bagaimana Ki? Kok tahan lama sholat di masjid ini? Apa kata itu aki-aki? Kalau sholat tahan lama, jangan menggunakan kekuatan tangan, jangan menggunakan kekuatan kaki, jangan menggunakan kekuatan anggota fisik, tapi gunakan kekuatan iman. Ya bayar. Ini saya yakin ibu juga, bapak juga dengerin saya ceramah pada kekuatan iman. Yang di belakang udah mulai khusyuk sambil baca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Yang di belakang udah mulai komat kamit baca pantun, palinglah enak duduk di taman untuk menghilangkan hati yang sedang baper. Ustaz Dani, udah malam ceramah jangan kelamaan. Semakin malam perut semakin. Di belakang udah ada yang megang begini. Kenapa? Jam 10 saya berhenti. Jam 10 5 menit lagi. Terus sampai kapan? Sampai pagi. Ngedoel saya. Itu ceramah bangun terang. 1 jam aja, jangan lama-lama. Ntar ibu pada bosan. Takutnya saya lagi ceramah kelamaan, ibu pulang atu-atu. Mau jamaah kosong mana orang tuh. Atau yang di belakang Ustaz dari PA. Ibu girang banget saya bilang PA. Ambil mana? Pakai iman. Makanya Nabi Pak ketika berangkat Isra dan Mi'raj, maka Nabi berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Maka Nabi Adam alaihi salam ketika menoleh ke sebelah kiri, beliau tidak tersenyum. Tapi manakala beliau menoleh ke kanan, beliau tersenyum. Ini misalnya kiri, ini misalnya kanan. Kalau kemari kagak senyum, kagak senyum. Kalau kemari senyum, wah. Lah itu Nabi nanya, kenapa ya Abul Anbiya, ya Abul Bashar, kenapa kok ke kiri kagak senyum, ke kanan senyum? Kata Nabi Adam, kalau saya ke kanan, saya lihat keturunan anak saya, mereka orang-orang yang soleh, mereka orang-orang yang rajin, mereka orang-orang yang senantiasa melaksanakan kegiatan keagamaan.
Mereka adalah zuriyah thayyibah, keturunan-keturunan yang baik. Bagaimana mereka keturunan-keturunan yang baik? Dihasilkan dari kalimah thayyibah, dari omongan yang baik. Maka Nabi Adam senang lihat umatnya nengok ke kanan, sedangkan yang di sebelah kiri umatnya tidak termasuk umat yang sedang melakukan kebaikan. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita senantiasa melaksanakan apa yang telah diajarkan oleh Nabi. Lalu Nabi jalan waktu Isra dan Mi'raj, beliau nyium ada wangi yang enak banget, wanginya enak. Oh, Bapak tahu aja Pak, tapi Bapak sering beli ya. Ini wanginya enak banget. Lalu Nabi nanya, ya Jibril, ini wangi apa? Kata Jibril, ini adalah wangi dari satu kuburan, satu keluarga yang bernama keluarga Masyitoh. Dengan keimanannya yang luar biasa, ketika dia mengatakan bahwa celakalah Fir'aun dan Allahu Ahad, ia tetap mempertahankan keimanannya sampai akhirnya oleh Fir'aun semua keluarganya dimasukkan ke dalam minyak penggorengan, lalu mati dalam kondisi syahid, lalu dimasukkan ke dalam satu lubang yang sama yang kita lewat wanginya luar biasa. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muttaqin. Maka ketika ada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum, ia adalah sahabat yang tua, yang buta, yang renta. Rumahnya jauh dari masjid, tak ada yang menemani kecuali sebilah tongkat. Maka sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, bolehkah aku untuk melaksanakan sholat di rumah saja? Karena rumahku jauh, tak ada yang menemaniku kecuali sebilah tongkat. Maka Nabi berkata, apakah ketika dikumandangkan azan dari masjid, kau mendengar suara azan tersebut? Maka ia menjawab, sami'tu ya Rasulullah, aku mendengar suara panggilan azan tersebut ya Rasulullah. Maka kata Nabi, laksanakanlah engkau untuk melaksanakan jamaah. Mudah-mudahan dengan malam ini kita memperingati Maulid, tambah banyak baca sholawat untuknya, tambah kita cinta kepadanya dengan kita melaksanakan segala ajarannya, tambah rajin kita melaksanakan jamaah. Mudah-mudahan kampung kita menjadi kampung yang senantiasa diberkahi oleh Allah, dan nanti di surga kita didekatkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin rasanya bicara panjang, namun panitia sudah memberikan kode bahwa jam 10 selesai ceramah, nanti akan dilanjutkan dengan aktivitas yang lain. Karena itu saya mohon maaf bila terdapat kekurangan, baik yang sengaja maupun tidak. Saya akhiri dengan pantun jalan-jalan ke Jakarta, kepala botak kena sambal. Maksud hati ingin terus berkata-kata, saya lihat jamaah udah lapar. Buah manggis, buah rambutan, buah salak, buah durian, itulah nama buah-buah. Kuntil anak naik sepeda nabrak tiang listrik, kuntilanak bego. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.